majelis, lalu kita tinggal di majelis. Berkawan sama wong yang pelit, lalu kita ini betah. Nasihati. Kalau nasihat atau peluang untuk memberikan nasihat. Kalau kita berkawan sama dia, sholat. Ujung-ujungnya kita yang tak sholat. Bahaya. Jauhi, tapi tetap tak boleh kita benci sama wong. Benci sama perbuatan yo, bukan sama wong. Ini yang diajarkan oleh para ulama. Hadirin hadirat, lalu asal cepat. Asal cepat. Mampu majelis sampai di sini dulu. Sekarang kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum tanya jawab, jangan lupa ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, yang pertama kita wajib untuk siap memberikan penjelasan kepada yang lain, jangan menuhankan selain Allah. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bahwa kita dan apa yang digawe galon-galonnya merupakan ciptaan Allah. Insyaallah ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mic hilang. Hilang si kok mic hilang mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Majelis Nurul dalam Bedaan. Yang saya tanyakan ke Ustaz di lain tema. Saya mau tanya ke Ustaz, kita setelah sholat akhir ya, ada sebelum salam kita kan ada membaca 4 ayat yang Allahumma inni a'udzubika terus itu saya dengar itu khusus untuk sholat aja. Kalau sholat sunat kadang nggak boleh dibaca. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian dijawab. Tengah-tengah ini depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dari Majelis Taklim Sahabat Islamiyah mau bertanya Pak Ustaz. Saya pernah mendengar kalau rukyah pakai daun bidara, tapi dibaca ayat Quran. Kira-kira macam mana Pak Ustaz? Sama ini juga sama berupa alat garam misalnya. Kira-kira itu termasuk syirik atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagi yang tengah. Sekali. Yang di bawah tadi. Tadi di depan ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Menteri yang untuk Islam yang saya tanyakan saya berobat menjadi itu terkadang berobatnya itu untuk sehat. Caranya minta dengan Allah.
Tapi ada orang untuk berobat itu dengan duduk semacam tidak, tapi dia itu apa namanya ada perubahan. Seharusnya jadi ibu-ibu jadi bapak-bapak. Tapi yang diobatkan itu macam-macam buah-buahan. Nah, kadang-kadang itu kecil Pak Ustaz. Ada kawan-kawan yang berobat itu berobat. Nah, akhirnya kita berobat tadi dengan dokter tadi, tapi kita tidak tahu apa yang benar yang katanya stasiun benar tadi. Itu yang kita berobat tadi. Tapi yang obat ini berupa buah-buahan makanan. Nah, itu yang terlalu. Setelah itu apa kira-kira kalau saya tidak benar, apa kira-kira yang akan kita minta ampun dengan Allah, terus terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, doa selesai dari itu tasyahud, Allahumma inni seterusnya itu sunnah dibaca baik untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Itu doa sampai ayat, bukan ayat Al-Quran, bukan. Itu doa. Jadi sholat itu baik sholat wajib atau sholat sunnah tempat berdoa. Jadi tempat berdoa baik sholat wajib atau sholat sunnah. Jadi doa selesai sholat tasyahud itu boleh dibaca baik di wajib atau sholat sunnah. Kemudian pertanyaan yang kedua dan pertanyaan nomor 3 sama pertanyaan begini. Intinya dari yang Allah ciptakan, baik itu tumbuh-tumbuhan atau benda-benda yang lain, galau-galau atau manfaat atau mudarat, ada makanan atau buah-buahan, sayur-sayuran atau benda-benda lain, dia ada manfaat, ada juga yang mudarat. Nah, yang bermanfaat itu boleh kita manfaatkan. Contoh, sayur-sayuran yang boleh makan, tidak kasih racun, buah-buahan yang tidak kasih racun itu bermanfaat. Boleh untuk kita manfaatkan, boleh kita makannya, kita konsumsi tidak masalah. Nah, khusus untuk pengobatan, ada benda-benda yang memang bermanfaat untuk pengobatan. Seperti yang tadi disebutkan daun bidara, garam, uyang kasar. Kemudian misalnya ada pengobatan yang sifatnya dia cuma mengarahkan pakai makanan-makanan. Nah, sekarang itu tuh cuma wasilah, cuma pelan. Nah, kakek tinggal ngomong. Misal anak yang jadi tobik atau anak yang jadi pinternya. Ini ada uyang, ini bidara, ini buah atau apalah terserah. Tinggal anak mengarahkan pasien. Kalau pasien tadi diarahkan untuk berkeyakinan kepada selain Allah, tidak boleh. Walaupun yang digunakan garam atau bidara yang biasanya identik dengan kalau paling menyebutnya ilmu putih, bukan ilmu hitam, identik dengan ilmu putih atau bidara atau uya, nah, atau yang lain-lain. Kalau si tobiknya tadi ngarahkan, oh ini ada ke arah kepada keyakinan selain Allah, maka itu tidak boleh. Tapi kalau selama memang kamu itu sebelum makan baca bismillah dulu. Ini pelanggan baik, makannya yang berupa tangan kanan. Ini melodi sunnah Nabi Muhammad. Nah, kalau itu tidak masalah. Wallahu balik kesimpulannya tergantung nak diarahkan kemana. Beda
Kalau memang pengantaiannya sudah halal, pengantaiannya sudah halal, misal aku pagi istilahnya itu numpang, ditumpang itu, aku misalnya harus makan minum benda-benda yang Allah haramkan, atau itu tidak boleh, tidak boleh walaupun pakai bismillah. Lah sudah ada ini dari Allah. Atau lagi yang ini. Atau lagi yang ini. Boleh dapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahina dari Majelis Taklim Al-Irsa. Yang akan saya tanyakan, kan ada obat yang isinya komposisinya itu metanol. Metanol itu kan alkohol. Nah, untuk obat itu yang orang asma, itu boleh tidak dikonsumsi? Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Obat-obat yang modern itu kalau memang masih ada alternatif lain, yang mana alternatif tadi dari yang ahli kesehatan, maka yang itu jangan dipakai. Tapi kalau ahli ngomong ini cuma satu-satunya obat, maka kalau darurat tidak masalah. Iya. Kalau sahabat-sahabat dulu, kalau obat-obat yang modern itu yang ada alkoholnya, kalau obat-obat tadi masih ada alternatifnya dari yang lain. Yang itu yang suci, yang tidak ada alkoholnya. Ada alternatif asma, makani kambing merok, minum rebusan kambing, tahu kan? Daun kambing merok, asma banyak-banyak berenang, sering-sering berenang, asma misalnya minum madu, ada alternatifnya dari wong yang ahli betul. Jangan kaget dari yang lagi aku nih asma, aku lagi dulu. Oh makan ini, tidak ini. Itu harus lagi dokter yang ahli. Nah, kalau dokter yang ada alternatif lain, maka itu tidak boleh. Yang ada alkohol itu tidak boleh dipakai. Tapi kalau dokter ngomong untuk kasus bapak atau kasus ibu ini cuma inilah obatnya, tidak kata yang lain, maka kita masalah sesuai kebutuhan. Nah, jadi itulah kamu. Sekarang ini kita tidak baca murni nyalah turun kayu. Gara-gara saat ini memang banyak wong yang dioyo mudah niat untuk berasa. Mental sekarang tidak cak mental lama. Wong lama itu kan ditaku, memang betul-betul dioyo sudah kehabisan kayu. Wong lama bertamu. Kalau duit memang untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Kebutuhan, bukan ingin pengen apa tidak, memang butuh. Yang kedua, untuk menutupi kebutuhan
wong lanang itu usaha dewek. Tua-tua masih jualan, tua-tua masih nguli adonan itu wong lanang. Tebuk-bubuk masih jualan pempek. Tebuk-bubuk masih iseng kamu tuh bang mabok iseng di pasar, iseng deh. Pilih iwak siko itu dipilih, nah siko laki-laki yang sendok itu, nah kemudian dipisahkan mana daging yang bersih, mana daging yang ada tulang, kalau daging yang ada tulang, umi anak itu jagot, pempek jagot lemak, kelon, ini kelon, pempek jagot kata apa? Pempek jagot, lemah kata apa? Pempek jagot. Nah ini orang, tapi wong sekarang masih murung, masih ya, gara-gara nyanyi masih baca, cuma gara-gara berusaha galanya. Ada masih murung, masih gagal, cuma kemana-mana tak boleh dihukum yang kejiwaan ayo dikit langsung. Atau dah banyak. Jadi itulah kekuatan sekarang. Kita baca, kita putih nyalai boka. Jadi boka itu adalah bosan juga. Dipikir itu, kamu ini datang lagi. Lama-lama bosan itu sifatnya manusia. Cuma tadi kita ketika diberikan ke lapangan rezeki, artinya di situ Allah membuka peluang kita untuk ibadah. Ibadah yang kaya itu bukan sholat, tapi banyak sedekah. Ibadah yang kaya itu bukan sabar, tapi bersyukur. Nah, ibadah yang miskin sabar dengan kemiskinannya. Sabar tadi artinya apa? Jangan dengan jangan. Bukan menuntut kita itu ibadah yang miskin. Kalau kayak ibadahnya bukan sabar, tapi bersyukurnya kalau memang ini mau datang kita, meskipun sudah sering minjem duit, sudah sering dan kita tahu duitnya tidak balik. Kalau memang yang minjem cuma 100-200, kita punya ratusan juta, yang datang ini cuma minjem 100, yuk apa salahnya kita usah kebiasaan aja. Kalau dia kebiasaan bisa menjalankan diri orang ini itu nggak kalah. Nah kalau itu ya sudah bentuk duit 10.000, 20.000 minimal untuk Nah itulah pahala kita. Mungkin kita bisa sholat, tapi sholat kita khusyuknya jauh. Mungkin kita bisa puasa, mungkin kita bisa haji dan lain-lain. Mungkin itu banyak kekurangannya. Nah ini adalah ibadah yang mudah. Ibadah yang datang tinggal bertunjuk lillahi ta'ala, selesai, insya Allah dionilah yang bakal menyelamatkan kita kelak di akhirat. Makanya ada pepatah, ada ungkapan, lu mengaku. Ini terakhir, ungkapan terakhir, mohon Bapak Ibu masukkan ke dalam otak. Luqmatul fi ba'mil ja'ih khairun min binaika al-hijami. Apa artinya? Satu suapan yang engkau berikan kepada seseorang yang perutnya dalam keadaan lapar, itu pahalanya lebih besar dibandingkan engkau membangun 1000 masjid.
membangun 1000 masjid. Satu suap yang engkau berikan kepada orang yang datang kepadamu apa? Itu lebih besar pahalanya dibandingkan engkau membangun 1000 masjid. Nah ini boleh untuk jadikan motivasi kita supaya itu menjadi wong yang surah. Dermawan tidak harus kaya. Dermawan jangan nunggu kaya. Apa yang kita baca kita unjuk, dan semakin kita unjuk, yakinlah tidak bakal berkurang sedikit pun, bahkan bertambah. Ini janji Nabi Muhammad. Kalau kita hitung, kalau kita takut, rezeki takut juga datang ke kita. Tapi kalau kita tidak hitung, Masya Allah dikejil-kejil oleh rezeki. Cerita sedikit nama kita, anak punya kawan, wong Medan, asli Padang. Dia sambil ngomong sama anak, Ustaz aku takut dia. Takut yang sekarang ini dikejil-kejil oleh duit. Padahal dia sudah menunjuk pondok sana, menunjuk macam-macam sudah. Semakin banyak yang disedekahkan, semakin banyak yang datang. Kemarin deh, waktu itu dia ngomong zakat balik 20 miliar. Zakat itu 2,5%. Zakat balik 20 miliar. 20 miliar zakat itu. Zakat itu 2,5% dari seluruh harta. Bagi-bagi dari itu. Masya Allah, pening itu. Nah, sampai ini takut gara-gara aku semakin banyak di rumah itu, semakin banyak yang datang. Dan tetap kita sedekah lillahi, semoga kita rezekinya lapang. Ya, setelah dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari jawaban dari Ustaz tadi, manusia dan hewan itu semuanya ada bermanfaat. Manusia itu bukan hanya untuk diri dia dewe, tapi bermanfaat untuk yang lain. Nah yang kita hadapi ini bisa sering kita lihat di YouTube itu, kalau kita ini untuk bermanfaat diri kita dewe sudah pasti kan. Tapi kalau yang di YouTube itu kalau anak atau bayi yang dilahirkan itu cacat, tidak punya tangan dan tidak punya kaki, Ustaz. Jadi tidak punya dua tangan dan dua kaki. Jadi cuma punya kepala dan badan. Nah di situ kita bukan orang tuanya lagi sedih ya Ustaz. Nah di situ mungkin si bayi ini bermanfaat untuk keluarganya, apalagi dia masuk di YouTube itu banyak yang lain dan sebagainya. Tapi untuk dia Ustaz, kalau dia ini betino bayi kan, tapi semakin tahun kan semakin tambah dari anak-anak dewasa, rasanya sedih kita lihatnya kalau dia tidak punya tangan, satu pun tangan tidak punya. Nah tapi di situ apakah anak yang dilahirkan cacat seperti itu, apakah itu kesalahan dari orang tua atau memang ada hadis yang aku belum tahu Ustaz, apakah itu ada ayat atau hadis yang mana yang Allah turunkan itu memang ada menciptakan anak-anak atau manusia yang cacat seperti itu, jadi susah untuk diri dia susah Ustaz, untuk makan susah, untuk mandi susah. Jadi kita jadi prihatin melihat dia di situ, jadi mungkin banyak yang melahirkan. Jadi pengen tahu adakah yang mana ayat yang Ustaz yang memang melahirkan anak-anak yang cacat yang kedua parah ya. Kalau
zaman sakit dia masih tengok kanan, bisa makan, bisa berjalan. Tapi kalau sudah ada dua kanan, dua kaki, nah itu yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta tambah waktu dikit, ini sebenarnya sudah agak. Karena memang sekarang akan itu. Ini pertanyaan terakhir. Memang itulah yang namanya dunia. Kalau kita meyakini bahwa alam semesta ini ciptaan Allah, maka Allah punya hak 100% tentang makhluk yang akan dibentuk dan dijalankan Allah di alam semesta ini. Dan kalau itu pasti ada hikmah. Apa yang dilakukan oleh Allah sedikit pun tak kasih kemoniman, tetapi di situ pasti ada hikmah. Nah, ketika tadi cerita, ada cerita bayi yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki dan lain sebagainya, bahkan mungkin banyak kasus-kasus seperti itu. Tinggal mana kita pandai-pandai untuk menggali hikmah yang terdapat dalam kejadian tersebut. Nah, pertama untuk kita bisa sebagai pelajaran memang atau namanya yang galak tersebar di masyarakat. Kalau ada sesuatu dari anak yang terjadi di anak itu biasanya gara-gara ada kelakuan wong tuanya dulu yang sekarang ini jadi hukuman untuk wong tuanya tadi. Nah, itu ada kalimat-kalimat tersebut kan? Ada. Nah, memang apa namanya? Hikmahnya supaya kita jago-jago. Kalau kita sudah menikah berkeluarga dan mungkin misalnya kita masih diberikan kemungkinan untuk mendapatkan keturunan, maka kita harus jaga-jaga, jangan sembarang ngomong, jangan sembarang kita berbuat kaget takutnya ada imbas kepada itu seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, birru abaakum tabarrukum wa abnaukum wa ifu ta'ifa hisabukum. Nah, itu masalah hukum karma. Apa yang kita perbuat inilah yang akan kita dapat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang wong tuanya soleh dan solehah, tapi ada ujian yang Allah berikan melalui anak yang kurang, atau tangannya atau kurang fisiknya. Nah, yang model ini hikmahnya apa? Allah pengen uji kesolehan dari wong tuanya. Apakah betul-betul lillahi ta'ala atau tidak? Kalau betul-betul lillahi ta'ala, maka wong yang anaknya seperti itu biasanya anaknya ini membawa keberuntungan. Ada keberuntungannya. Seperti aku namanya menghafal Quran, aku namanya najah. Dengan kekurangannya luar biasa, anaknya untuk sampai nangis. Luar biasa kekurangannya, tapi dia diberikan kelebihan oleh Allah. Subhanallah, Allah puji Najah. Ibunya yang punya. Ibunya Najah itu. Dia lawat-lawat selama dilakukan. Dia yang ngawat selama kita macam-macam. Pengen bisa Najah sampai besar masih ada ini. Tapi Allah berkehendak. Nah, tinggal kita maknanya aku hikmah dibalik yang dilakukan oleh Allah. Yang penting kita harus tetap yakin bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Adil. Kalau ada kekurangan di sini,
pasti ada kelebihan. Kalau ada mudorot yang di sini, pasti ada manfaatnya yang lebih banyak. Itulah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau itu selalu di bawah perlindungan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diberikan keberkahan kebaikan dunia dan akhir. Kami ya Rabbal Alamin, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu majelis taklim selanjutnya tanggal 20 November. Ya. Untuk hari ini jangan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan minta maaf kepada seluruh pengikut wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanggal 20. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا